Halo rekan-rekan, ketemu lagi di mata kuliah kewirausahaan bersama saya Rara Ayu. Hari ini kita akan membahas tentang tahapan terakhir dalam proses membuat usaha, yaitu design thinking. Nah, kenapa sih kita perlu design thinking? Sekarang perusahaan menghadapi masalah multisektoral, tidak lagi dalam satu sisi tapi di semua sisi. Dana, bagaimana mencari ide, bagaimana berinovasi, bagaimana menghadapi persaingan, ada banyak sekali. Yang kedua, kenapa kita perlu? Ya, karena ada ekspansi terus-menerus. Banyak sekali kreativitas sekarang. Ada yang mau menjadi YouTuber, ada yang mau masih bergelut pada bidang retail, ada yang masih bergelut pada usaha jual beli properti dan segala macam. Apalagi permasalahannya? Ekosistem bisnis yang semakin besar. Kita sekarang sudah tidak lagi berpikir sempit, tetapi berpikir secara luas. Lalu kita perlu solusi multidimensional yang lebih dari sekadar produk dan jasa pada saat ini. Itulah mengapa kita perlu design thinking. Yang pertama, kita bisa menetapkan kerangka kerja. Yang kedua, membantu menyelesaikan masalah bisnis sehari-hari. Yang ketiga, bagaimana kita memperoleh keunggulan kompetitif. Dan yang keempat, bagaimana kita inovasi, yaitu berfokus pada tumbuh dan juga profit. Inilah yang akan kita bahas hari ini, yaitu design thinking. Design thinking terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama, eksplorasi, kedua, identifikasi, ketiga, ideasi, keempat, visualisasi, kelima, evaluasi, dan keenam, presentasi. Kita masuk pada tahapan pertama, yaitu eksplorasi. Apa itu eksplorasi? Tahapan mengamati lingkungan sekitar. Apa yang dilakukan orang-orang di sana, bagaimana cara mereka melakukan yang mereka lakukan, mengapa mereka melakukannya. Saat kita melakukan pengamatan atau mau memulai suatu usaha, kita harus melihat sekeliling kita dahulu. Lingkungan ini butuh apa? Kampus, kita butuh apa? Kita butuh fotokopi, kita butuh kantin, kita butuh apa lagi? Kita butuh jual pulsa mungkin. Itulah yang kita lakukan pada tahap yang pertama ini. Lalu saat eksplorasi kita berusaha menyelami pengalaman orang lain. Hal ini harus dilakukan dengan empati. Empati adalah bagaimana kita merasakan perasaan orang lain butuh apa. Dan yang selanjutnya adalah keberhasilan kita berempati terhadap orang lain membuat kita mampu memahami pikiran, perasaan, sudut pandang dan juga tingkah laku orang lain, sehingga usaha kita bisa membantu, menolong bahkan sebelum mereka menyadari kebutuhannya. Bagaimana sih kita mulai untuk berempati? Pertama, hilangkan judgement. Kita tidak boleh langsung menjudge orang. Kedua, kacamata pemula. Kita butuh apa? Yang ketiga, tetap kita harus mempunyai rasa penasaran yang tinggi. Keempat, selalu optimis. Yang kelima adalah penuh respect. Bagaimana sih kita melakukannya? Ada 3 tahapan. Pertama, immerse. Kedua, observe. Ketiga adalah engage. Pada tahapan immerse, biarkan dirimu untuk bagaimana menyelami sendiri. Kita harus menceburkan diri ke dalam pengalaman tersebut. Saya pernah menjadi mahasiswa. Apa yang dibutuhkan mahasiswa pada zaman sekarang? Mahasiswa zaman sekarang tidak hanya butuh kantin dan juga fotokopi. Kita butuh wifi yang kencang. Kita butuh fasilitas yang baik. Kita butuh tempat ibadah yang bagus. Itu yang kita lakukan pada saat tahapan ini. Apa yang sedang mereka lakukan, bagaimana mereka melakukannya, dan mengapa mereka melakukan itu. Selanjutnya adalah engage. Langkah selanjutnya dalam eksplorasi adalah interaksi langsung dengan user dan orang-orang lain yang terlibat dalam situasi tersebut. Langsung kita bisa melakukannya dalam proses wawancara. Gimana sih cara menyusun pertanyaan wawancara? Fokus pertanyaan apa, mengapa, bagaimana. Dan kita harus menyusun pertanyaan wawancara itu lebih terstruktur untuk membuang pertanyaan-pertanyaan yang mubazir atau menyimpang. Kenapa kita harus wawancara dengan empati? Jangan berasumsi, jadi hindari kata biasanya. Pancing user untuk bercerita dengan selalu bertanya mengapa. Perhatikan konsistensi jawaban dan bahasa tubuh.
Pakai pertanyaan netral dan jangan arahkan jawabannya. Mengarahkan jawaban contohnya, apakah Bapak sakit? Itu pertanyaan yang netral. Bapak sakit ya? Itu adalah pertanyaan yang mengarahkan. Tahapan selanjutnya pada design thinking adalah identifikasi. Pada tahapan ini, kita berusaha merumuskan temuan data eksplorasi yang kita peroleh dari lapangan. Data tersebut kita rumuskan berdasarkan sumbernya. Kemudian dirumuskan sehingga kita mampu mengidentifikasi insight. Tujuannya, kenapa kita harus melakukan ini? Ini akan menampilkan berbagai macam peluang yang bisa menghasilkan inovasi baru. Jadi selain lewat proses ini, kita juga menentukan ide mana yang layak untuk dikerjakan. Gimana kita melakukannya? Pertama, pahami pengalaman yang didapat. Kedua, merumuskan masalah dengan peta empati. Yang ketiga, tentukan user, need, dan insight-nya. Tahapan pertama, apa yang kira-kira yang menjadi kesulitan user? Yang kedua, kira-kira apa sih yang mereka butuhkan? Ya. Tahapan kedua, untuk peta empati. Ini saatnya kita berkolaborasi dan mencari ide-ide baru dari end user. Semakin banyak hasil identifikasi kelompok, hasilnya akan semakin baik. Ini adalah peta empati, di mana kita melihat bahwa untuk mewujudkan satu usaha, kita juga harus berpikir, merasakan, bisa konsisten antara pemikiran dan juga perkataan, dan juga melakukan. Tahapan selanjutnya pada proses design thinking adalah ideasi. Ideasi adalah gabungan dari membangun semangat, menghasilkan ide, menghasilkan kemungkinan inovasi maksimal dalam periode waktu yang singkat, menciptakan kesepahaman, dan mengkolaborasikan berbagai sudut pandang yang berbeda. Ini menjadi langkah yang terpenting karena apa? Di sini kita menangkap semua ide kreatif yang gila, bagus, jelek, dan tidak jelas yang dihasilkan dari proses brainstorm. Lalu dievaluasi dengan kriteria menarik yang bisa dilakukan, yang mana bisa dilakukan, yang mana yang mubazir, dan juga pada tahap menemukan hasil-hasil yang familiar dengan. Lalu kita pilih dan kembangkan ide-ide yang potensial. Semua ide yang kita temukan tadi dipilih, yang mana dikembangkan, yang mana direalisasikan, dan yang mana bisa dibuang. Lalu lakukan voting berdasarkan ketiga seleksi tersebut. Mana yang berpotensi sukses, mana yang bersifat menyenangkan, yang having fun, dan yang ketiga berupa terobosan yang tidak terduga. Tahapan selanjutnya adalah visualisasi. Anda sudah punya ide yang hebat, tapi apakah ide tersebut benar-benar berhasil? Anda nggak pernah tahu sebelum Anda menunjukkannya kepada orang lain. Visualisasikan ide Anda di hadapan beberapa orang, ajak mereka berinteraksi, lalu pilih yang berhasil dan buang yang tidak berhasil. Gimana sih cara merancangnya? Pertama, perhatikan resolusi dari visualisasimu. Yang kedua, identifikasi variabel visualisasi. Ketiga, ciptakan pengalaman lewat visualisasi. Keempat, lepaskan visualisasi yang gagal. Buat visualisasi sederhana. Yang kedua adalah tentukan salah satu variabel yang ingin Anda tunjukkan. Yang ketiga, ciptakan pengalaman lewat visualisasi. Jadi biarkan user mengalaminya sendiri. Anda buatkan prototipe, dicoba, dan Anda menampung apa kelebihan dan kekurangan serta kritik dan saran. Tahapan yang keempat adalah lepaskan visualisasi yang gagal. Segera lepaskan ide yang gagal karena itu akan mengganggu konsentrasi. Masuk ke tahap selanjutnya dalam design thinking adalah evaluasi. Evaluasi oleh user, Anda lakukan apakah user menyukai ide Anda, suka,
tidak, apa mungkin suka, apa mungkin tidak suka. Saat evaluasi, kalian amati bagaimana penerimaan user terhadap ide. Jadi apa kebutuhan yang belum terpenuhi oleh dari ide kita terhadap user kita. Jadi gunakan visualisasimu untuk menggali ide dan insight baru dari user. Jadi tampung apa yang kurang, apa yang lebih, jadi kritik dan saran. Jadi itu akan menjadi sebuah perbaikan tersendiri untuk ide usaha kita. Terakhir dari proses design thinking adalah presentasi. Presentasi mengulas kembali seluruh proses design thinking yang sudah dilalui secara singkat. Ini tidak seperti evaluasi, jadi pada presentasi kita sudah benar-benar yakin dengan ide dan juga bisa meyakinkan orang lain untuk dapat menerima. Gimana sih caranya supaya sebuah presentasi kita diterima? Pertama, tetap mengandalkan empati. Yang kedua, bagaimana kita memainkan tensi. Ya, memainkan tensi di sini entah dari nada bicara, ya entah dari mimik muka, ya bagaimana menciptakan rasa penasaran. Dan yang ketiga, bagaimana membuat mereka percaya. Membuat mereka percaya adalah kita mempunyai suatu solusi, ada manfaat dan juga ada sistem kerja yang mereka bisa percaya. Baik, sekian rekan-rekan untuk pembahasan design thinking kali ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Salam entrepreneur.